Oh, kemana? Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Mbak Ana. Terima kasih sudah join. Bisa dimulai aja kali Pak Wahyu ya. Udah siap Pak Wahyu? Silakan. Oke. Bentar. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir dalam acara PMK Talk di bulan Agustus ini bersama Pak Wahyu Pamungkas. Saya akan membacakan susunan acaranya. Pada PMK Talk kali ini akan pembukaan PMK Talk dan rules dari saya, kemudian nanti akan ada introduction speaker profile, kemudian procurement evolution B2B to B2B yang akan dibawakan oleh Pak Wahyu, kemudian akan ada sesi tanya jawab, dan kemudian penutup. Untuk mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan format nama, perusahaan, /pertanyaan. Semua peserta, kecuali panelis, dilarang menghidupkan mic atau share screen selama acara berlangsung. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung pada saat sesi tanya jawab dibuka. Karena acara akan berlangsung selama 1 jam, apabila selama acara berlangsung peserta merasa lelah, silahkan gerakkan mata Anda ke kanan atau ke kiri dan menatap benda berwarna hijau selama 10 detik. Oke, saya akan memperkenalkan speaker pada PMK Talk kali ini. Ada Pak Wahyu Pamungkas, MSc MBA. Beliau merupakan praktisi profesional di bidang supply chain dengan pengalaman selama 41 tahun bekerja di oil and gas industry di 9 negara. Pak Wahyu juga memiliki gelar Master of Science di Electrical Engineering dari Union College New York dan Master of Business Administration dari City University of Seattle, Washington State. Silahkan Pak Wahyu untuk memulai presentasinya. Saya harus kompartir dulu. Saya harus share dulu. Iya, silahkan Pak. Bisa nampak presentasi saya ya? Sudah terlihat Pak?
Selamat siang. Saya akan mulai presentasi ini. Terima kasih Mbak Fauziah atas perkenalannya. Seperti yang telah diungkapkan oleh Mbak Fauziah tadi, saya akan mencoba untuk mempresentasikan suatu bentuk evolusi atau suatu bentuk perubahan dari model pembelian yang biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Saya sebut di sini dari konsep atau model P2P yang banyak orang juga sudah bergerak ke S2P atau strategic to pay, ke B2B, budget to pay. Ini adalah isi dari presentasi kita hari ini. Saya tidak akan menjelaskan secara detail masing-masing list di sini, tapi pada intinya saya akan menjelaskan apa itu B2P, kemudian procurement model yang ada sekarang, bagaimana konsep yang harus kita jalankan untuk menjalankan B2B ini, dan implementasinya, apa tantangannya, kemudian strategi dan proses-proses utamanya. Dan kita juga singgung sedikit tentang key performance indicator. Ini overview singkat dari presentasi saya. Kita tidak bisa membantah bahwa fungsi procurement saat ini begitu mempunyai berkontribusi besar terhadap financial performance dari perusahaan. Itu bisa dilihat juga dengan kenyataan bahwa banyak proses-proses procurement yang kalau tidak sempurna dilaksanakan bisa menimbulkan kebocoran-kebocoran. Di sini saya sebut value leakages, kebocoran-kebocoran nilai baik secara direct maupun indirect yang disebabkan oleh procurement proses itu sendiri maupun oleh proses-proses yang berhubungan dengan procurement proses, misalnya dari pihak budget, yaitu budget planning, keberadaan budget, kontrol dari budget, maupun proses pemilihan vendor, kemudian quality dari service maupun material yang kita terima, kemudian juga bagaimana kita menyimpan material itu sendiri, dan payment process. Semua proses ini yang melibatkan ataupun terlibat dalam proses procurement, biasanya ada sesuatu yang hilang di salah satu proses karena ketidaksempurnaan atau tidak sinkronasi antara proses satu dengan proses yang lainnya. Kuncinya adalah perencanaan yang baik, perencanaan yang matang. Jadi dengan perencanaan yang matang, baik dari start dari budget sampai procurement proses, adalah suatu konsep yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kebocoran-kebocoran yang saya sebut tadi. Jadi dengan adanya kebersamaan proses, procurement akan bekerja sama dengan seluruh pihak yang terkait dengan program proses secara aktif, secara dinamik, sehingga mereka tidak dilihat dari fungsi yang hanya bertindak sebagai clerical job atau administratif. Mereka betul-betul dianggap atau dilihat sebagai departemen ataupun seksi yang betul-betul mempunyai fungsi strategik sebagai strategic partners, ya, sebagai suatu mitra yang strategik untuk keberhasilan ataupun mencapai objektif dari perusahaan dari segi finansial. Budget to pay proses menawarkan konsep tersebut karena melibatkan unsur proses dari sejak persiapan budget sampai dengan pembayaran. Diharapkan dengan proses ini perusahaan dapat meningkatkan secara global proses procurement mereka, dimulai dari budget alokasi, budget persiapan, procurement planning, sourcing, sampai pengelolaan material, sampai final prosesnya. Objektif dari presentasi ini, dari presentasi siang ini, basically adalah untuk mengenalkan konsep B2B secara global, secara umum, ya. Saya tidak bisa menjelaskan dengan detail dengan waktu yang kita miliki. Tapi paling sedikit kita akan tahu bagaimana konsep ini berbeda dengan P2P ataupun S2P yang kita kenal selama ini. Apakah dan mengapa B2P? Tadi sudah saya singgung sedikit. Jadi B2P adalah proses yang dari ujung ke ujung, dari complete proses yang melibatkan seksi planning atau budget, finance. Ada perusahaan yang menggabungkan planning dan finance atau pembayaran atau accounts payable menjadi satu departemen. Ada perusahaan yang membedakan mereka karena skill dari perusahaan tersebut. Juga seksi dari procurement, warehouse, dan user. Ini yang paling penting adalah pengguna. Mereka bersama-sama
bekerja sama secara erat, secara dinamik untuk berusaha bersama-sama untuk menurunkan ataupun mengoptimisasikan cost yang mereka dibebankan oleh perusahaan dengan melakukan ataupun mengadakan proses yang betul-betul sempurna dan saling bekerja sama. Ini saya sebut tadi termasuk persiapan budget, kemudian persiapan atau planning, procurement planning, kemudian vendor selection process, penggunaan kontrak, dan juga stok kontrol dan penggunaan stok, kemudian proses delivery maupun penerimaan barang atau services, dan yang terakhir adalah proses pembayaran. Di sini berbeda dengan konsep P2P ataupun S2P, proses dari processing dimulai atau diawali dengan keberadaan budget. Di konsep atau di model P2P atau S2P kadangkala kita sudah melakukan proses procurement, tapi tiba-tiba begitu kita mau award, budget nggak ada, sehingga tertunda. Sehingga kita melakukan hal-hal yang kita pikir atau kita kategorikan sebagai non-added value activities. Ini yang dicoba dihindari oleh konsep ataupun model B2B. Dan dengan B2B ini proses menjadi lebih visible dan kontrol menjadi lebih jelas dan lebih seksama dilakukan. Dengan itu diharapkan dapat menghilangkan atau mengurangi kebocoran-kebocoran dari pipeline ataupun dari bagian-bagian dari proses tersebut. Dengan ini konsep yang paling penting adalah planning yang sempurna dari procurement yang melibatkan semua pihak dengan data-data yang jelas, sehingga procurement proses bisa dilakukan dengan sempurna, dengan optimum, sehingga cost pun bisa didapatkan secara optimum. Pemilihan material ataupun services dapat dilakukan dengan optimum, sehingga proses continuous improvement proses juga bisa dapat dilakukan dengan baik. Karena setiap ada kesalahan, setiap ada deviasi, mereka akan dapat dideteksi dengan cepat. Ya. Ini ada model procurement yang, silakan. Mohon suaranya diperbesar, Pak. Oh, oke. Terima kasih. Saya tidak tahu, saya sudah kencangan volume ini, sudah besar, atau saya harus lebih dekat? Di saya juga sudah normal. Di Bapak Ibu sekalian, apa ada suaranya yang kecil? Normal semua. Oke. Silakan Pak Wahyu. Saya coba singgung sedikit mengenai program model yang kita miliki, yang banyak dilakukan atau banyak diterapkan di banyak perusahaan. Saya sebut tadi P2P atau procure to pay, tapi pada kenyataannya banyak perusahaan sudah bergeser ke arah sourcing to pay atau S2P. Konsep ini, model ini begitu sederhana, jadi kita hanya menampung kebutuhan dari user, dari pihak planning dari perusahaan, kalau pihak atau dari perusahaan manufacturer. Dari situ ada request, kemudian kita melakukan pencarian vendor. Dalam konsep P2P, banyak terjadi maverick spending ataupun proses-proses yang tidak dilakukan lewat procurement yang sempurna. Kadang-kadang user sudah hanya tinggal lari ke meja procurement, ini loh saya sudah mau beli ini, tolong di proses PO-nya. Jadi tidak ada kesempatan untuk procurement departemen melakukan proses seleksi vendor yang sempurna. Dengan metode atau model S2P, sourcing procurement, konsep ini ditingkatkan, dikenakan konsep-konsep strategic sourcing. Jadi mulai ada persiapan bidding, kemudian pemilihan apakah kontrak jangka panjang atau jangka pendek, berbentuk ada bonus atau tidak, gitu kan. Jadi S2P merupakan perbaikan dari P2P dari segi bagaimana kita memilih ataupun menetapkan vendor. Kemudian setelah kita tetapkan vendor atau diminta oleh user untuk menyiapkan PO, kita siapkan PO, kemudian material di delivery, diantar atau service dilakukan, atau kadang-kadang service sudah dilakukan kalau terjadi postmortem, dan baru dibayar. Nah, konsep ini procurement departemen biasanya berinteraksi sedikit dengan bagian budget. Tidak ada proses, tidak ada interaksi yang begitu dalam dengan bagian budget, dan juga dengan warehouse. Kadang-kadang fungsi warehouse ataupun inventory terpisah dari fungsi procurement, sehingga betul-betul procurement hanya melakukan pembelian, mengeluarkan PO, dan menyerahkan ke vendor.
Dari konsep tersebut ditingkatkan dengan yang kita sebut sekarang dengan konsep B2P. Jadi di sini Departemen Budget mulai terlibat ataupun procurement mulai melibatkan Departemen Budget untuk memperbaiki proses procurement mereka. Dari sini kalau kita lihat tadi need di sini ditambah dengan budget dan plan. Jadi dari awal dari kebutuhan dari konsep kebutuhan service material, Departemen Budget sudah dilibatkan ataupun procurement departemen sudah melibatkan Departemen Budget untuk terlibat penuh dalam persiapan procurement plan. Kemudian dari procurement plan tersebut diciptakan ataupun dikeluarkan request. Dari sini juga ada proses verify dulu ke warehouse material sudah ada atau belum. Ya, kalau sudah ada masih cukup atau perlu diorder lagi, atau kalau material belum ada harus pastikan bahwa material sudah akan didaftar di warehouse. Ya. Kemudian sourcing, dilakukan sourcing dengan model sourcing yang lebih ideal. Jadi karena planningnya jelas, kita tahu kapan dibutuhkan barang, jadi kita bisa melakukan proses pemilihan vendor dengan sempurna, termasuk proses biddingnya, proses penilaiannya, evaluasinya, proses approvalnya, semuanya sudah jelas dilihat ataupun diperkirakan dari planning procurement. Kemudian setelah itu dikeluarkan PO maupun kontrak, dan pada saat service maupun material diantar atau di delivery atau dilakukan, terjadi lagi kontrol yang begitu ketat dibandingkan dengan PO yang ada, berapa jumlah PO dan budget yang disetujui. Jadi ada proses lagi konfirmasi dengan budget yang sudah disetujui atau budget yang mungkin sudah dirubah, ya. Dan setelah itu baru dibayar seperti proses terdahulu. Di sini yang paling membedakan adalah bahwa procurement melibatkan budgeting dalam proses mereka dan warehouse inventory dari proses pembelian ini, sehingga mereka merupakan budget, procurement, user, warehouse, inventory merupakan kesatuan proses yang bekerja sama secara kolaboratif yang saya sebut tadi. Ini segera gambaran proses procurement ataupun proses procurement di sebuah perusahaan yang saya gambarkan sebagai kondisi yang paling tidak ideal, ya. Biasanya dicapai dengan awal P2P ataupun awal-awal S2P yang tidak sempurna, di mana Departemen Planning, Sourcing, dalam hal ini Procurement, Warehouse, dan Spending Control adalah user. Mereka punya objektif dari perusahaan, mereka diberikan objektif, tapi dalam pelaksanaannya mereka berjalan sendiri-sendiri. Procurement hanya oke lah, saya melakukan proses pembelian, setelah itu sudah. Kan yang kontrol kamu misalnya. User juga begitu, pokoknya saya minta, pokoknya ada barang, setelah itu saya akan pakai semau saya, dan kalau saya perlu lagi, saya tinggal minta lagi, tanpa ada persiapan yang matang. Dari budget juga begitu, tidak terlibat penuh, sehingga banyak hal-hal yang karena kerjasamanya tidak begitu dinamik, tidak ada unsur in-out yang sempurna, kadang-kadang budget sudah habis, tapi masih perlu servis, karena mungkin banyak masalah di perusahaan atau banyak masalah di operasi, sehingga pembelian material harus ditingkatkan, sedang budget tidak ada. Sehingga otomatis begitu akan membeli barang lagi, karena budget tidak ada penundaan, karena harus ada proses peningkatan budget lagi, approval lagi, sehingga banyak waktu yang terbuang, ya. Banyak waktu yang terbuang kalau semuanya tidak dilihat dari awal. Nah, konsep kerjasama kolaboratif ini ditingkatkan dengan proses B2B. Saya gambarkan ini dengan konsep bahwa ada kerjasama yang saling mengikat antara 4 departemen ini, yang saling memberikan input maupun output secara dinamik, secara berkesinambungan, sehingga setiap ada kekurangan atau deviasi dari proses antara mereka cepat mendeteksi, sehingga mereka cepat menciptakan aksi yang tepat, sehingga goal mereka yang mereka capai adalah betul-betul goal dari perusahaan yang mereka capai dengan kebersamaan. Di konsep yang sebelah kiri misalnya, kalau ada objektif dari perusahaan, dari procurement untuk memperbaiki procurement ataupun mengoptimisasi proses procurement, biasanya procurement hanya melihat dari saving procurement yang mereka dapat dengan formula yang mereka ciptakan, baik formula sesuai dengan indeks maupun inflasi segala macam, sehingga mereka cukup puas dengan kalau barang lebih murah ataupun barang tidak melebihi dari inflasi yang ada, saya sudah saving, sudah cukup. Tapi itu tidak cukup kalau dilihat dari kenyataan bahwa mungkin barang itu lebih mahal dari yang diperkirakan oleh pihak user, sehingga secara global dari segi project tidak ada saving sama sekali. Di proses sebelah kanan, karena
semua persiapan budget, semua estimasi harga dipersiapkan dari awal, maka bila ada saving yang didapat adalah saving kebersamaan. Jadi betul-betul saving yang dihasilkan oleh harga barang, kombinasi harga barang, harga pelaksanaan maupun konsep-konsep penggunaan barang yang optimum. Ya. Di sini secara global konsep B2B akan dapat mengurangi value leakage atau kebocoran-kebocoran yang terjadi di masing-masing proses. Ini sekedar konsep dari kebocoran, jadi value leakage yang biasanya terjadi di proses pembelian. Maaf, saya harus mati. Jadi tidak semuanya akan terjadi, tapi paling sedikit saya bisa yakin dan saya yakin sekali, paling tidak satu kebocoran pernah kita alami ataupun sedang ada di perusahaan kita yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari segi planning, ya, masalah utama adalah lack of planning coordination. Jadi planning antara persiapan budget dengan planning yang diciptakan oleh orang operasi dan planning yang diciptakan oleh procurement biasanya tidak sinkron. Karena mereka tidak kerjasama dari awal. Mereka procurement planning biasanya procurement hanya menerima input berdasarkan request dan mereka menciptakan planning mereka sendiri. Budget juga kadang-kadang begitu, mereka memberikan budget secara global kepada user dan user tidak dapat atau tidak punya kemampuan untuk mengelola budget dengan baik sehingga mereka intinya hanya ingin spending, yang penting operasi saya jalan, pokoknya procurement harus beli barang, saya ingin barang ini, saya ingin ini, yang penting operasi jalan. Jadi mereka tidak ada kolaborasi atau sinkronisasi antara planning yang ada dari pihak budget maupun operasi maupun procurement. Kemudian yang kedua dari pihak procurement sendiri karena tidak ada koordinasi, biasanya procurement planning diciptakan setelah mereka menerima input dari user. Pokoknya terima request di sistem maupun secara manual kalau belum punya ERP, mereka akan compile semua request itu dalam 1 tahun atau dalam 1 periode, baru mereka membuat plan, mana dulu yang dilakukan, mana yang sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Sehingga dengan itu, kalau tiba-tiba datang permintaan dari user yang tidak ada di plan sebelumnya, mereka harus merubah schedule mereka harus merubah konsep mereka sehingga waktu yang digunakan untuk mencari vendor begitu sempit, sehingga mereka kehilangan buying power, sehingga mereka tidak sempat untuk negosiasi, kadang-kadang mereka hanya deal dengan satu vendor aja, sehingga tidak ada waktu jauh untuk bernegosiasi. Kemudian yang ketiga adalah hubungan dengan user dan planning, karena tidak ada cost tracking dari user, sehingga budget tiba-tiba tinggi dan tidak ada waktu untuk mengaturnya atau mengejasnya, sehingga perlu waktu untuk meminta approval. Ya. Itu kebocoran-kebocoran. 4, biasanya dari user dan procurement, mereka kadang-kadang membeli barang sendiri atau menghubungi vendor sendiri, sehingga procurement hanya menerima order yang sudah diminta atau sudah datang barangnya atau service sudah dilakukan, yang kita sebut dengan postmortem, ataupun mereka banyak melakukan maverick purchasing system, jadi tidak melakukan proses procurement, yang penting barang ada, sehingga banyak direct purchase yang dilakukan oleh user. Kemudian kita kenal juga dengan karena proses yang terburu-buru, quality material pun service kadang-kadang tidak terjamin dengan baik. Itu juga suatu kebocoran. Kemudian yang keenam adalah cost alokasi. Biasanya karena tidak terkontrol, tiba-tiba PO sudah habis, budget tidak tersedia, mereka mengalokasikan budget, jadi ambil dari budget yang lain ke budget yang lain, diatur budget yang belum digunakan, dirubah lagi cost alokasinya, cost centernya, sehingga perlu waktu untuk melakukan itu dan kadang-kadang tidak bisa mengantisipasi kebutuhan operasi. Kemudian dari segi warehouse, karena user cenderung untuk selalu membeli, mereka tidak melakukan kontrol di warehouse, tidak melakukan apakah warehouse masih ada, tidak. Dan yang lebih parah lagi, banyak dari user mereka mempunyai warehouse tersendiri, hidden warehouse atau remote warehouse, yang tidak terkontrol dan tidak terrecord barangnya di perusahaan, sehingga pembelian barang terus berlangsung, tapi padahal mereka masih banyak barang yang ada, sehingga dari segi warehouse turnover mereka begitu rendah sekali, sehingga barang makin menumpuk dan kadang-kadang kalau terjadi
pergantian mesin misalnya, banyak barang obsolete yang di warehouse yang tidak terkontrol. Ya. Kemudian yang ke-8 adalah saya sebut tadi banyak hidden storage karena user cenderung untuk menyimpan materialnya di operasi mereka masing-masing, terutama kalau daerah operasi mining maupun offshore yang lokasi jauh, mereka cenderung untuk menyimpan, walaupun sudah ada warehouse, tapi mereka menyimpan lagi di tempat lokasi operasi. Masalahnya tidak apa-apa menyimpan, tapi kadang-kadang mereka tidak terrecord, itu saja masalahnya. Kemudian dari vendor dan user, kadang-kadang karena tidak ada PO dan kebutuhan operasi harus segera dilakukan, mereka minta vendor untuk melakukan delivery barang maupun services. Vendor juga melakukan, sehingga pada saat mengajukan invoice, tidak bisa dibayar dengan tepat waktu karena tidak ada bukti. Ya. Atau harus ada pembuktian yang memerlukan waktu lama. Kemudian yang 10 ini adalah verifikasi dari servis dan material, karena tadi tidak ada PO dulu, banyak user melakukan atau meminta servis maupun barang terlebih dahulu, PO belakangan, banyak terjadi begini, verifikasi, banyak terjadi finance department akan mengembalikan invoice atau memutar invoice ke user supaya bisa diverifikasi. Ini tentu membutuhkan waktu lagi yang tidak sedikit. Kemudian dari vendor, juga mereka secara langsung kalau tahu bahwa kita sering telat bayar, kita sering minta servis tanpa PO, pada saat mereka mengajukan harga, mereka akan secara otomatis akan menaikkan harga. Secara rule of thumb, kalau kita telat bayar 1 bulan, mereka akan di Indonesia mereka akan menaikkan harga sekitar 2-4%. Ini pengalaman teman-teman ya. Kemudian juga karena konsep yang tadi mengerjakan dulu belum ada PO, invoice diterima dari finance tidak ada buktinya, mereka akan lakukan dulu sirkulasi ke user untuk approval, sehingga proses pembayaran bisa terlambat. Nah, ini yang menyebabkan proses pembayaran terlambat dan vendor akhirnya kadangkala tidak mau memberikan ataupun mengantar material lagi, sehingga bisa mengganggu proses operasi secara keseluruhan. Yang 13 adalah tadi pada prinsipnya adalah saya sudah sebut tadi, jadi banyak administrative work yang harus dilakukan oleh finance karena harus mengirim invoice dulu ke user harus dikirim lagi ke orang di field, harus untuk membuktikan apakah betul pekerjaan dilakukan atau tidak ada proses yang otomatis yang dilakukan. Saya berlanjut ke presentasi perbandingan antara P2P dan B2B. Saya coba ungkapkan secara mendasar. Dari segi budgeting, P2P biasanya input dari procurement kecil sekali. Jadi mereka tidak pernah meminta input dari procurement soal perkembangan harga, indeks, bagaimana apakah harga akan naik atau tidak. Mereka hanya estimasi berdasarkan pengeluaran tahun lalu dinaikkan 10% misalnya. Dari B2B, procurement terlibat dari sejak persiapan budget. Jadi mereka diminta bagaimana estimasi price dari besi atau dari chemical tertentu atau dari mana, apakah vendor masih sama, bagaimana indeks kita, ada inflasi enggak, efek COVID ini bagaimana menaikkan ongkos transportasi atau tidak, sehingga budget bisa dilakukan dengan sesama dengan perkiraan harga yang baik. Dan juga schedule atau time frame, user juga tahu persis memberikan ke procurement bagaimana service kapan dilakukan, kapan bisa kapan dibutuhkan. Dan dari procurement sendiri memberitahukan bahwa lihat, ini pengadaan besi sekarang agak sulit, pengadaan chemical jenis ini agak sulit karena banyak demand, sehingga yang tadinya kita bisa order 3 bulan sekarang harus 6 bulan. Di sini procurement betul memberikan input yang aktual berdasarkan market survey yang mereka lakukan. Dan dari budget, decision dari award biasanya tergantung dari budget, keberadaan budget kalau dalam P2P. Sehingga kalau tidak ada budget mereka tidak pay walaupun sudah service sudah dilakukan atau PO sudah dilakukan, itu banyak terjadi karena mereka tidak mengontrol budget dari awal. Dengan konsep B2B, procurement proses baru dimulai bila ada budget. Jadi bila sudah ada approval budget, mereka baru bisa mulai progres. Ada konsep-konsep tertentu karena budget kadang-kadang sedang ada dalam proses approval, tapi proses harus segera dilakukan karena material dilakukan 6 bulan kemudian atau proses selama. Itu dilakukan atau ditutupi di cover dengan prosedur yang sama sehingga ada proses approval budget walaupun belum di-approve dari pusat misalnya. Jadi ada prosedur-prosedur tertentu untuk mengakomodasi di mana budget belum di-approve
secara total karena mungkin baru bulan Juni, sekarang ini baru bulan Agustus, sedangkan material dibutuhkan bulan Maret, budget tahun depan, tahun 2022, tapi proses harus dilakukan sekarang karena delivery material harus dilakukan dalam waktu 6 bulan ataupun 1 tahun misalnya. Itu ada prosedur yang tertentu. Tapi pada intinya, kita harus tahu bahwa budget itu akan di-approve nanti dan kita bisa proses sekarang. Ya. Dan procurement plan, dari segi procurement plan, dari P2P, procurement departemen cenderung untuk menunggu order-order yang ada, input request yang ada di sistem, baru mereka koleksikan, mereka kumpulkan, mereka saring, mereka filter, dan kemudian mereka tentukan prioritasnya. Dari B2P, dari proses ini, karena proses procurement plan dilakukan dari awal, dari sejak persiapan budget, pertemuan dengan user, dengan warehouse, mereka menyiapkan procurement plan bersama-sama. Dengan ini, procurement bisa memberikan input, ini kontrak ini sudah habis waktunya dan tidak bisa diperpanjang lagi karena menurut perusahaan kalau lebih dari 2 kali ekstensi harus di bid out. Ini kontrak ini tidak ada lagi vendornya karena vendornya sudah tutup. Kita harus melakukan bidding ataupun tunjuk langsung. Kontrak ini bisa diekstensi lagi dan untuk ekstensi harus di-approve oleh manajer ini, manajer itu sehingga waktunya dari segi prosedur mungkin perlu waktu 1 bulan misalnya. Dari situ user juga tahu bahwa untuk melakukan order ini saya perlu waktu sekian hari. Sehingga saya harus punya komitmen juga kalau saya harus terlibat dalam proses evaluasi atau bidding proses, saya harus punya service level tertentu sehingga saya harus punya komitmen untuk menyelesaikan evaluasi dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu misalnya. Karena semua procurement plan di-set dengan konsep-konsep yang jelas, dengan service level dari masing-masing departemen yang jelas, sehingga pada saat procurement plan sudah di-approve, procurement departemen dapat melaksanakan dengan schedule yang baik. Kemudian dari segi kontrol, dari P2P, biasanya kontrol penggunaan budget hanya berdasarkan dari PO yang sudah dirilis, sudah diserahkan ke vendor. Banyak yang budget yang tidak bisa dikontrol karena user banyak melakukan order ataupun meminta pekerjaan langsung ke vendor tanpa PO, kalau emergency misalnya. Sehingga kita tidak tahu sama sekali bagaimana penggunaan budget yang sebenarnya, bagaimana budget sudah digunakan. Berapa persen yang sudah digunakan sampai bulan ini gitu, karena banyak proses postmortem yang ataupun maverick orders atau direct purchase yang tidak melalui procurement department. Dari B2P karena konsepnya sudah awal, semua procurement harus terdaftar. Di sini konsep penggunaan budget begitu jelas karena tidak ada PO, tidak ada pembayaran. Jadi vendor juga tahu kalau mereka diminta untuk memberikan material atau mengantar material atau services, mereka tidak akan mau melakukan kalau tidak ada PO. Jadi dengan ini kontrol bisa dilakukan lebih baik. Dengan ini bisa dilakukan atau dicapai proses pembayaran yang baik, karena semua PO atau invoice yang datang pasti sudah di-cover dengan PO, procurement departemen juga bisa melakukan sourcing dengan baik, dan budget departemen juga bisa melakukan kontrol budget dengan baik, dan project budget yang baik. Expense visibility, tadi saya sudah singgung sedikit, biasanya karena hanya berdasarkan normal PO yang rilis, biasanya kita hanya bisa melihat bahwa budget sudah hanya 60% akurasinya. Misalnya kita spending misalnya 100.000, padahal mungkin sudah 150.000 karena banyak pekerjaan yang dilakukan tanpa PO. Ya. Dari B2P itu bisa dihindari, karena setiap budget yang ada, komponen budget yang ada, itu bisa di-track melalui PO yang dirilis maupun request yang diminta oleh user, karena mereka meminta atau melakukan request ke sistem maupun secara manual berdasarkan budget yang sudah di-approve. Dan dengan ini bisa dilakukan flexibility, realokasi budget secara fleksibel, karena dengan itu ada kontrol, misalnya kalau kontrak ini sudah di spending 60%, saya harus hati-hati apakah ternyata akhir tahun akan perlu 125%, sehingga saya perlu budget yang saya harus ambil dari cost yang lain misalnya. Dengan ini adjustment of cost alokasi akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih terukur, dan waktunya juga bisa dilakukan dengan baik. Ya. Dari segi akurasi, biasanya konsep P2P tidak ada strong commitment untuk mendapatkan PO dari proses pertama. Jadi karena masih ada postmortem, user alasannya urgency, mereka bisa meminta material langsung dari vendor ataupun melakukan proses sourcing sendiri, baru nanti setelah itu baru diserahkan procurement. Sehingga banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengadjust cost alokasi di akhir semester ataupun akhir tahun, karena banyak yang budget rupanya sudah
dipakai padahal kebutuhan masih dibutuhkan misalnya. Kemudian dengan konsep B2B, budget bisa dicek dan dikonfirm sebelum request dilakukan, sehingga budget bisa dikontrol dan alokasi budget bisa dilakukan sesuai dengan expense sesungguhnya, sesuai dengan request yang sudah diminta dan PO yang sudah dikerjakan. Dengan ini konsep B2B biasanya menyebabkan inakurasi dari financial report ya, karena mereka banyak yang order-order yang tidak di-cover dengan PO atau belum di-cover dengan PO, banyak yang proses reposting, banyak yang cost alokasi, banyaknya kontrol yang tidak bisa di-track sehingga original budget tidak bisa di-track dengan baik ya. Dan budget yang akan datang berapa sih sebetulnya saya akan spend tahun ini akan sulit di-track atau dilihat atau dihitung karena masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak ada PO-nya ya. Proses ownership, jadi kepemilikan proses. Di P2P proses biasanya masing-masing party bergerak sendiri. Mereka pokoknya itu kan proses procurement, jadi mereka sendirilah melakukan. Di B2B proses dibuat bersama-sama sehingga ada komitmen dari masing-masing party dengan service level mereka dengan waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masing-masing proses. Vendor relationship biasanya banyak proses late of payment, banyak service yang material yang tidak bisa diantar lagi karena vendor tidak mau mengantar karena belum ada PO atau belum dibayar ya. Kadang-kadang banyak service disruption di plan atau di operasi. Di proses B2B ini akan meningkatkan disiplin dari masing-masing pihak karena semua proses dilakukan dengan proses yang sempurna. Kalau sudah ada budget atau sudah di-approve misalnya, sehingga konsep ini no PO no service atau no PO no pay betul-betul dilakukan. Vendor betul-betul melihat ini dan user juga melihat ini bahwa kalau tidak ada PO tidak ada service, tidak ada PO tidak ada pembayaran. Ya. Dan seperti saya singgung tadi sebelumnya, emergency request akan diatur oleh prosedur yang tersendiri. Inventory control. Saya sudah singgung tadi, masing-masing user biasanya cenderung untuk menyimpan material mereka di pusat-pusat operasi mereka tanpa terkontrol. Dan dari segi di B2B, proses B2B, semua inventory bisa dikontrol dan recorded dengan baik. Dengan ini diharapkan turnover ratio bisa naik karena penggunaan material begitu terkontrol sehingga sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh user dan operasi. Kemudian implementasinya ada 3 hal yang saya coba disinggung di sini. Jadi yang perlu kita pertimbangkan, sanggup nggak kita dengan perubahan? Karena perubahan dari P2P maupun S2P ke B2P itu memerlukan suatu konsep top-down management. Jadi mata manajemen juga harus mau berubah karena banyak hal-hal yang tadinya mereka keep atau mereka tidak bisa sebarkan ke user atau tidak bisa diberikan informasinya, mereka harus memberikan informasi terutama soal budget ya, soal approval itu mereka harus betul-betul terbuka. Kemudian sanggupkah kita, punyakah waktu kita untuk melakukan ini karena banyak hal-hal yang harus dilakukan, banyak proses-proses terpisah yang harus disatukan, kemudian dari budget proses, cost control, stock optimisasi maupun contract management. Terutama dari segi pengembangan kemampuan pegawai juga, skill dari segi budget, cost alokasi, banyak user yang mungkin belum mengatur dengan sempurna bagaimana mereka mengatur budget mereka. Dengan ini diharapkan harus ada proses peningkatan skill tersebut dan tentu harus ada waktu yang didedikasikan untuk training dan sejenisnya. Kemudian yang utama yang ketiga adalah sanggupkah kita bekerja sama. Ini yang penting sebetulnya karena inilah konsep kerjasama dari semua pihak untuk menghindari silo ya, untuk menghindari kerjasama yang secara terpisah. Kemudian implementasi strategi. Biasanya strategi implementasi dari P2P adalah kita mempersiapkan tim dari semua pihak, dari semua disiplin, dari budget, dari procurement, dari user, dari warehouse, dan mereka betul-betul orang yang betul-betul tahu konsep prosesnya. Kemudian kita tunjuk pemimpin yang visible, artinya yang betul-betul bisa dikenal di perusahaan, karena mereka pemimpin ini yang akan menceritakan ke seluruh organisasi perubahan yang akan dilakukan. Kemudian definisikan goal dan ekspektasi, tidak perlu tinggi-tinggi, kalau masih banyak value leakage ya dibuat konsep secara bertahap dengan agile konsep, misalnya dengan
dengan 2 atau 3 tahun baru tercapai, tapi kalau value leakage-nya kira-kira bisa dikontrol, ya lakukan dalam waktu yang lebih singkat. Kemudian set up plan dan schedule, ini perlu semua pihak, semua member perlu dengan komit dengan service level dari masing-masing member, sehingga plan dan schedule bisa dilakukan dengan seksama, dengan perubahan dari P2P ke B2B bisa dilakukan dengan tepat waktu. Kemudian proses analisis dan proses modifikasi, ini juga tadi saya sebut, makanya harus dilibatkan member yang tahu betul prosesnya, karena mereka harus melihat proses sedetail-detailnya proses yang ada sekarang, kemudian identifikasi value leakage yang ada, dan kemudian establish new proses untuk peningkatan berdasarkan konsep B2B. Outputnya nanti adalah flowchart yang baru, guidance, RACI matrix, jadi responsibility, accountability tadi kan, prosedur, templates, dan dokumen yang terus bisa dirubah sesuai dengan perkembangan yang ada, sesuai dengan modifikasi yang ada. Dan jangan lupa training dan continuous coaching dari procurement department. Training adalah perlu terutama dalam hal segi budget management, dan dari segi proses implementasinya selalu lakukan plan, do, action, and control action. Jadi proses continuous improvement ya. Lakukan, kemudian evaluasi, kalau ada yang harus diperbaiki, perbaiki. Kemudian pada konsepnya, main proses dari implementasi ini ada 4. Jadi dari awal adalah pada saat persiapan budget, procurement akan bekerja sama dengan user dan budgeting team untuk membuat suatu control towers atau suatu budget alokasi dalam kebutuhan dari cost center yang ada di perusahaan itu, dengan konsep bahwa kalau tidak ada budget tidak ada PO, tidak ada budget tidak ada pembayaran, tidak ada budget tidak ada request ya. Dan dengan pertemuan ini, dengan diskusi ini, diciptakan suatu procurement plan yang saya coba sharing di sini. Ini procurement plan-nya. Paling sedikit mereka harus mempunyai unsur-unsur ini, cost center, cost element, material apa, apakah ini new PO atau contract extension atau extension of value atau period ya, atau penambahan biaya atau penambahan contract value atau penambahan periode, kapan dibutuhkan, kapan mulai dilakukan, kemudian waktunya kapan, 1 tahun atau kontrak 3 tahun atau 5 tahun, kemudian approval levelnya bagaimana, waktu yang dibutuhkan untuk approval level, apakah sampai partners ataupun government misalnya, dan vendor-vendornya apakah sudah tersedia atau tidak di pasaran, di market ya. Kemudian saya sudah sebut ini tadi, isinya program plan betul-betul detail, apakah proses yang baru atau extension atau expansion, dan waktunya harus harus disetujui dengan user. Kalau mereka butuh Juni, jangan minta request, jangan baru dikirim bulan Mei misalnya. Kalau tahu prosesnya 6 bulan, ya sekarang harus sudah mulai diproses misalnya kan. Jangan sampai prosesnya 6 bulan, tapi baru kebutuhan bulan Juni, tapi baru bulan Mei diajukan. Tentu tidak bisa terjadi suatu proses sourcing yang baik. Ya. Dan procurement plan ini dynamic dokumen, jadi harus diperbaiki kalau ada revisi budget. Kemudian seperti saya singgung tadi, hanya purchase request dengan approve budget yang bisa diproses. Jadi kalau ada PR yang datang ke SAP ataupun ERP ataupun secara manual lewat Excel ataupun lewat email, harus sudah ada bukti bahwa budget sudah di-approve. Kalau tidak, procurement tidak akan memproses, kecuali dalam kasus emergency yang diatur tertentu, biasanya proses approval-nya ditingkatkan 1 atau 2 tingkat lebih tinggi. Kemudian cost tracking akan berdasarkan PO atau SO yang sudah dirilis ke vendor atau yang sudah disiapkan untuk ke vendor, dan sehingga accrual proses betul-betul terjadi dengan service yang sedang dilakukan maupun akan dilakukan, tapi sudah ada dalam tangan vendor. Sehingga budget projection akan bisa lebih tepat. Ya. Kemudian payment akan berdasarkan invoice yang datang dengan bukti yang nyata bahwa service sudah dilakukan. Baik bukti yang terlihat nanti di sistem kalau sudah punya ERP, jadi user biasanya akan melakukan penerimaan service material lewat sistem. Ya. Kemudian kalau lewat manual ya harus di attach atau harus dilampirkan bukti-bukti yang ditandatangani oleh user misalnya. Kontrol dengan ini control reporting akan lebih tepat karena semua data terinterkoneksi antara budget dengan PO release dengan utilisasi, delivery, payment, semua terinterkoneksi, terutama kalau perusahaan yang sudah punya ERP ya. Kalau belum, mereka biasanya berkomunikasi dengan Excel file, satu Excel file yang disimpan di
cloud mereka ataupun lewat Google SharePoint mereka. Kemudian spending juga akan bisa dikontrol dengan baik karena semua PO apapun spending PO yang sudah dirilis maupun yang sudah disiapkan selalu berdasarkan referensi budget yang sudah di-approve. Sehingga procurement juga bisa terlibat. Kadang-kadang kalau kontraknya misalnya 3 tahun, contract value mungkin melebihi budget per tahun. Nah, biasanya di sistem mereka akan set contract value untuk budget yang di-approve. Jadi tahun depan misalnya dinaikkan lagi kontrak yang di sistem. Jadi procurement juga terlibat, tidak hanya meletakkan contract value berdasarkan kontrak yang sudah di-award 3 tahun value, sehingga user bisa melakukan menggunakannya dengan melebihi budget mereka. Ini betul-betul dikontrol. Jadi budgetnya berapa, contract value yang ada di sistem juga ditulis sesuai dengan budget, walaupun kenyataannya contract value melebihi dari itu. Dengan itu spending projection, contract value adjustment bisa dilakukan dengan baiknya, karena semuanya di-set sesuai dengan limit yang sudah disetujui. Ini contoh-contoh key performance indicator yang biasanya dilakukan. Banyak yang bisa ditulis, key performance indicator yang bisa diungkapkan ataupun ditunjukkan di perusahaan, performance wall perusahaan. Biasanya perusahaan di koridor-koridor mereka punya TV yang menunjukkan atau mempresentasikan kinerja perusahaan ataupun kinerja departemen kan. Ini KPI ini bisa ditunjukkan di TV tersebut ataupun di hall ya, atau di announcement board di dapur misalnya mereka pasang ini, sehingga betul-betul transparan dan visible. Jenis-jenis KPI bisa ditetapkan dengan value leakage yang akan diatasi ataupun dihilangkan. Banyak misalnya presentasi procurement plan yang sudah di-accomplish, sudah dilakukan dari target 1.000 proses per tahun ini, sudah berapa yang dilakukan misalnya. Kemudian berapa persen unplanned purchases, maverick spending, sehingga bisa dikontrol dengan baik dan targetnya memenuhi atau tidak, atau terlalu berlebihan. Bagaimana presentasi bid versus direct award, ya, apakah itu bid yang tidak bisa dilakukan atau direct award yang karena tidak punya waktu misalnya. Banyak KPI yang bisa diciptakan di sini sesuai dengan konsep value leakage yang Anda akan kontrol. Kemudian secara summary, saya akan tutup presentasi ini dengan B2P yang Anda lakukan biasanya memerlukan strong commitment dari manajemen, dari top manajemen, dari top sampai down, karena betul-betul visible, semuanya visible, user juga betul-betul harus disiplin untuk tidak mengeluarkan PO kalau tidak ada budget, ataupun tidak memberikan order kepada vendor kalau tidak ada PO. Dalam kondisi emergensi bisa diatur dengan prosedur yang berbeda. Kemudian dengan B2B biasanya kita akan meningkatkan planning, koordinasi planning dari budget planning, kooperasi maupun procurement, kurang T di sana, maaf. Kemudian procurement karena planningnya jelas, waktunya jelas, mereka punya lebih banyak waktu untuk membuat proses bidding yang lebih baik, ya, proses evaluasi yang lebih baik, proses negosiasi yang lebih baik. Kemudian spending control dan adjustment juga bisa dilakukan dengan baik karena semuanya dilakukan dengan budget management baik, user mengetahui, procurement mengetahui, warehouse juga terlibat, jadi more visible. Deviasi budget akan segera didapat dideteksi dengan baik. Bisa diciptakan alarm dalam sistem, kalau saya sudah spend ini procurement atau kontrak 60%, kasih saya alarm. Sehingga waktunya bisa dilakukan untuk meningkatkan contract value dengan waktu-waktu approval yang dibutuhkan, maupun melakukan bidding proses lagi. Dan hubungan dengan vendor biasanya lebih baik, karena tidak ada lagi proses late of payment. Ya. Vendor juga tidak terburu-buru, mereka bisa menyampaikan delivery material dan service dengan baik. Kemudian secara umum proses pembayaran bisa dilakukan dengan lebih baik, dengan lebih teratur. Biasanya perusahaan punya konsep pembayaran misalnya 15 hari ataupun 30 hari. Nah, kalau telat biasanya seperti saya bilang tadi, rule of thumb, telat 30 hari biasanya vendor akan menaikkan harga sekitar 4-5% dalam proses bidding berikutnya. Jadi semakin cepat kita bayar semakin baik, tapi mungkin alasan tertentu dari perusahaan dari segi return of investment mungkin akan lebih bagus pakai membayar 30 hari. Jadi dalam hal ini perusahaan akan lebih bisa tepat waktu dalam membayar. Ya. Itu pada prinsipnya. Jadi konsep B2P yang saya sebutkan tadi,
pada prinsipnya adalah secara umum adalah bisa memperbaiki kontrol procurement Anda, kontrol spending Anda, dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dalam proses procurement dengan kerjasama yang lebih kolaboratif dan dengan kontrol yang lebih baik. Material ini saya ambil dari pengalaman kerja saya di Brasil, di Malaysia, di Vietnam, dan di Madrid, dan beberapa referensi saya ambil dari GAP Analysis dan Epicurny. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Fauziah. Untuk itu bisa kita buka dengan seksi tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Wahyu atas presentasinya yang luar biasa. Sebelum kita masuk ke Q&A, Bapak Ibu peserta boleh menyalakan kameranya untuk dokumentasi. Oke. Oh iya, sebentar. Pak Wahyu, share screen-nya boleh dimatikan sebentar. Oke, bentar dulu. Ya, silakan. Ya. Saya izin ambil gambar dulu ya. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Satu aja. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Oke, lanjut ke tanya jawab. Ada pertanyaan Pak Wahyu dari Pak Eko. Silakan. Pak Eko dari JGC Indonesia. Menurut Pak Wahyu, apakah dengan proses B2P ini akurasi value leakage bisa 100% zero value leakage? Terima kasih, Pak Wahyu. Silakan dijawab. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Untuk mencapai zero leakage betul-betul saya pikir perlu proses yang begitu sempurna. Mungkin kan mereka sudah semuanya sistemnya sudah menuju ke artificial intelligence mungkin bisa, tapi juga saya tidak melihat itu karena semakin kita menuju proses yang ideal selalu ada tantangan baru. Itu kuncinya. Proses B2B ini adalah suatu proses yang menjawab untuk continuous improvement. Jadi selalu ada leakage yang dihasilkan oleh proses-proses baru yang timbul dari kerjasama dari berbagai pihak. Jadi untuk menuju proses zero leakage, saya boleh katakan tidak boleh saya katakan tidak mungkin lah. Selalu saya menghadapi lagi proses leakage yang baru yang harus kita ciptakan dengan proses yang baru lagi. Dan itu justru tantangannya, Pak. Itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Kalau saya boleh tahu secara statistik biasanya yang bisa ditingkatkan atau dikurangi adalah sekitar 30% atau 40% dengan proses ini. Tentu dengan itu dengan pengembangan berikutnya lagi akan ditingkatkan lebih jauh lagi. Terima kasih. Gimana Pak Eko? Sudah terjawab? Ada yang mau Iya, terima kasih Pak Wahyu atas jawabannya, Pak. Oke. Selanjutnya Pak Muhammad Syadudin, ada pertanyaan? Halo Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Wahyu. Saya satu perusahaan sama Pak Eko ya, kebetulan di PT JGC Indonesia Pak Wahyu. Hanya kebetulan saja saya dulu pernah di perusahaan manufaktur, kemudian pernah juga di perusahaan fabrikator ya berdasarkan job order gitu ya Pak ya. Kemudian sekarang ada di EPC Company, Engineering Procurement Construction. Dari beberapa perusahaan yang pernah saya ikuti, akhirnya saya berkesimpulan bahwa B2P ini biasa dilakukan oleh EPC Company. Dalam hal misalnya procurement execution plan kita harus buat gitu ya Pak ya, melibatkan untuk engineering, construction, juga penentuan bidder list dan sebagainya, kemudian juga controlling vendor, kemudian keterlibatan budget dan sebagainya. Tapi dalam hal perusahaan-perusahaan yang lain seperti job order, fabrikator, manufaktur, seperti apa ya Pak ininya Pak ya? Kalau ya, saya jawab ya. Kalau secara umum yang saya bisa tahu, yang saya bisa lihat dari mungkin nanti dari pihak manufacturer company, misalnya dari pihak saya lihat di sini ada CPI ini bisa memberitahu dari segi manufacturing chemical, tapi secara umum saya jawab.
perusahaan-perusahaan EPC biasanya memang sudah lebih advance. Mereka sudah lebih punya konsep lebih maju, terutama dengan konsep project management mereka kan. Ini kan konsep B2B kan sebenarnya adalah turunan dari konsep project management. Jadi biasanya mereka juga punya procurement department sendiri dalam project itu. Biasanya mereka bentuk sendiri dari awal, dari tim mereka sudah bentuk procurement sendiri, sehingga mereka betul-betul bekerja secara individu, secara terpisah dengan departemen-departemen procurement yang bergerak untuk operasi, ya. Yang oleh sebab itu di EPC konsep ini biasanya tidak terlalu mengherankan. Mereka yang paling biasanya paling banyak terjadi deviasi adalah kemampuan dari orang-orang di EPC itu sendiri. Mereka biasanya membuat schedule budget dari P90, P80, P70, P15 sampai P10 misalnya. Mereka tergantung dari kemampuan orang-orang teknik mereka ataupun kemampuan procurement mereka untuk mencari harga-harga yang baik maupun mencari vendor-vendor yang baik, sehingga ketepatan budget mereka betul-betul tepat. Tapi dari segi konsep, dari segi persiapan procurement dari budget yang ada, kemudian adjustment budget, mereka sudah lakukan di konsep B2B. Ya. Dari manufacturing, ini yang tingkatannya manufacturing kadang-kadang secara umum lebih bagus dari perusahaan-perusahaan operasi pada umumnya, atau di mining ataupun di offshore ya, yang banyak offshore drilling company yang banyak operasinya adalah operasi yang lebih dinamis. Di manufacturing karena planningnya biasanya berdasarkan dari input dari marketing mereka. Mereka tahu betul bahwa tahun depan saya harus jual begini. Konsep saya jual begini, tapi paling tidak saya harus siapkan material segini. Jadi mereka juga akan melibatkan procurement dari awal. Biasanya yang saya tahu dari manufacturing ya. Makanya kalau ada input dari Chandra Asri tadi mungkin akan lebih bagus bagaimana mereka bekerja. Tapi secara umum yang saya tahu dari manufacturing kendaraan, chemical, manufacturing dari barang-barang tertentu, mereka sudah begitu sesama dapat input dari budget, dari planning, dari tim marketing mereka, dari tim budgeting mereka sesuai dengan input dari market, sehingga mereka betul-betul melibatkan procurement dari awal. Dan juga dari marketing, dari manufacturing, biasanya mereka sudah mempunyai strategic sourcing yang lebih baik. Mereka biasanya kontrak mereka jangka panjang, 5 tahun atau bahkan mereka sudah punya induk organisasi atau perusahaan sendiri yang mensuplai material mereka sendiri. Mereka lebih terpadu ya. Jadi mereka lebih baik biasanya. Yang banyak umumnya terjadi adalah perusahaan-perusahaan yang service company atau repair company, transportasi ya, yang pergerakannya lebih dinamis. Yang ordernya kadang-kadang datang lebih tidak menentu. Atau perusahaan-perusahaan minyak yang kadang-kadang tiba-tiba harga minyak turun misalnya, atau harga minyak naik sehingga aktivitas harus lebih ditingkatkan. Nah ini kadang-kadang dengan alasan emergency, dengan alasan disruption of plan, mereka betul-betul membuat proses procurement tidak berjalan dengan baik. Nah dengan pengenalan konsep ini paling tidak bisa diperbaiki dengan lebih baik. Itu yang bisa saya jawab Pak Muhammad. Ya, terima kasih. Pak Wahyu. Silakan Mbak. Dari peserta lain, apakah ada pertanyaan yang mau diajukan? Mungkin bisa satu pertanyaan lagi karena waktu juga sudah jam 2. Oke. Ini ada dari chat ya. Oh, ada pertanyaan Pak Wahyu dari Ibu Juliet, PT Graha Bumi Hijau. Dalam B2P, budget is check and confirm before request is made. Pertanyaannya, saat ada kebutuhan, siapa yang harus mengecek apakah kebutuhan user sudah termasuk dalam budget atau belum? User atau procurement? Thank you. Biasanya kalau sudah prosesnya sudah berjalan dengan baik, request yang datang dari user, terutama kalau lewat ERP ya, lewat SAP atau Oracle atau segala macam atau Maximo, mereka hanya bisa memasukkan order itu, request itu dengan cost alokasi tertentu yang sudah ada budgetnya. Kalau tidak akan ditolak oleh sistem. Itu yang keuntungan dengan memiliki ERP. Kalau sistemnya sudah masih manual, mereka biasanya user juga harus disiplin. Mereka harus mencocokkan apakah mereka punya budget atau tidak dengan plan tadi kan sudah detail ya, order apa yang akan dilakukan, material apa, nomor berapa, itu sudah di-set dari sejak awal tahun. Jadi user hanya meminta barang berdasarkan dari list itu. Procurement tinggal matching aja gitu. Kalau sistem manual. Jadi
user harus ada juga kesadaran, tapi nanti pada akhirnya pada saat procurement proses harus memproses, dia juga harus melakukan checking secara manual kalau sistem di perusahaan masih manual. Kalau sistem di perusahaan sudah otomatis, itu sudah dilakukan otomatis dari sejak awal. Pada saat user memasukkan request of purchase ke sistem, pada saat mereka memasukkan budget atau memasukkan nomor procurement plan, mereka harus memasukkan nomor itu. Kalau tidak, sistem akan menolak. Jadi itu jawaban saya. Jadi harus dilakukan dari sejak awal supaya tidak ada proses dua kali proses, supaya proses betul-betul berjalan dengan baik. Terima kasih. Oke, thank you, Pak. Oke, sudah jelas ya Bu Juliet? Sudah, terima kasih. Oke. Mungkin cukup untuk sesi tanya jawab kali ini. Untuk closing, saya serahkan ke Bu Francisca. Silakan. Terima kasih, Nak. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktu. Terima kasih banyak untuk Pak Wahyu, Pak Mungkas yang benar-benar membagikan ilmu yang sangat berharga untuk kita semua pada siang hari ini. Sekarang kita akan closing dan terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan. Pak Wahyu mungkin ada yang ingin disampaikan sebelumnya? Terima kasih sekali atas kesempatan ataupun atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dengan sesi-sesi saya selanjutnya. Ya, saya pikir diskusi seperti ini akan sangat menarik kalau kita terus bisa melakukan dengan reguler, ya, karena ada tukar pendapat dari masing-masing pihak yang terlibat dalam proses ini. Terima kasih banyak. Ya, betul. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih PMK. Terima kasih PMK. Terima kasih.